Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengkajian dan pemeriksaan fisik pada anak. Yang pertama, mari kita lihat alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan untuk pengkajian pada anak meliputi satu adalah timbangan. Timbangan di sini disesuaikan dengan usia anak, apakah menggunakan timbangan tipe platform dengan tiduran atau dengan timbangan injak. Kemudian yang kedua tentu saja tidak lupa ada hand rub atau dengan hand wash. Kemudian ada termometer, kita bisa gunakan termometer aksila dengan digital ataupun kita gunakan termometer di dahi infrared. Kemudian ada stetoskop. Stetoskop di sini juga harus disesuaikan dengan usia anak untuk besar kecilnya. Kemudian kita gunakan jam tangan untuk mengukur ini frekuensi nadi dan nafas. Kemudian ada midline. Nah, selanjutnya kita akan memulai pemeriksaan fisik pada anak. Tahap pertama, setelah menyiapkan alat, kita harus memvalidasi data pada rekam medis pasien mengenai identitas dan kondisi pasien. Yang kedua, kita akan datang ke pasien dengan perlengkapan yang lengkap. Kemudian tidak lupa kita melakukan cuci tangan. Pada saat pengkajian, tidak lupa kita juga membawa buku catatan untuk mencatat hasil pengkajian. Mendekatkan alat ke pasien, kemudian kita lakukan komunikasi kepada klien. Dalam hal ini, karena ini adalah pasien anak-anak, kita lakukan komunikasi dengan orang tuanya. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang, perkenalkan Ibu perawat saya itu Nurse Ella. Pada siang hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada anak ibu ya Bu, anak Budi di sini karena baru masuk ke bangsal kami, bangsal anak, sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan lengkap dari kepala sampai dengan kaki sehingga kita dapat mendapatkan data yang lengkap, akurat serta masalah dan rencana tindakan untuk adik Budi. Nanti mohon dibantu ya Bu untuk pemeriksaannya. Selama pemeriksaan saya mohon dibantu ya. Mari kita baca tesnya bersama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu bersedia ya Bu ya? Baik. Yang pertama kita periksa adalah antropometrik. Antropometrik meliputi berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas dan lingkar dada ya. Jangan lupa ketika berkomunikasi dengan anak kita harus sesuaikan dengan cara komunikasinya ya. Adik Budi, kita periksa yuk ya. Periksa ya sama Bu Ella di sini. Coba dibuka dulu untuk ini bajunya. Nah, pada saat pemeriksaan berat badan, kita harus buka semua pakaian sehingga kita bisa mendapatkan data berat badan yang valid. Buka dulu ya bajunya. Pinternya ya. Oke, kita timbang berat badannya. Kemudian kita hasil penimbangan berat badan kita juga harus sesuaikan dengan berat badan sebelumnya. Baik, sebelum menimbang pastikan jarum pada timbangan ini berada pada angka 0 sehingga kita mendapatkan data yang akurat. Oke. Baik, 10 kilo ya Ibu. Nah, setelah itu kita lakukan karena ini baju sudah dibuka, kita lakukan sekalian pemeriksaan tinggi atau panjang badan. Panjang badan kalau anaknya belum bisa berdiri, kita lakukan dengan pemeriksaan panjang badan. Kita bisa periksa panjang badan di meja pemeriksaan panjang badan atau
jika tersedia kita bisa manfaatkan tempat tidur. Nah, ini dari kepala supaya kepalanya bisa mentok bagian atas. Terus pastikan bagian kaki di bagian lutut itu lurus, kemudian di telapak itu tegak lurus ya, sehingga ini adalah pas ke atas seperti ini. Terus kemudian kita pastikan ini di sini dan sampai dengan kakinya ini adalah tegak lurus seperti itu. Kita luruskan pelan-pelan. Kemudian setelah itu ya, kita lakukan pemeriksaan lingkar kepala. Lingkar kepala kita periksa di bagian dahi atau atas alis seperti ini, tegak lurus atau di atas telinga seperti ini. Kemudian lingkar dada kita sekalian periksa karena ini bajunya sudah dibuka. Midline kita gunakan di pas di atas atau menutupi puting susu bayi seperti ini. Lingkar dada, kemudian lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas kita periksa di lengan kanan. Kita memeriksa di tengah-tengah lengan atas, berarti dengan cara bagian siku kita tekuk, kemudian midline kita arahkan dari deltoid sampai dengan siku, tandai garis tengahnya di sini. Nah, baru kita lingkarkan, lingkar lengan atas. Nah, pemeriksaan antropometrik ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan anak dan bagaimana status gizi anak pada saat pemeriksaan. Sehingga pemeriksaan antropometrik yang akurat sangat diperlukan untuk mengetahui status gizi dan pertumbuhan anak. Kemudian pemeriksaan yang lain yang perlu kita lakukan, baik sebelum itu kita pakai baju terlebih dahulu. Selama baju dibuka seperti ini, pemeriksaan antropometrik, kita sudah bisa melihat warna kulit, kemudian tekstur kulit di seluruh tubuh ya, serta kehangatan atau suhu tubuh anak. Ya, kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi nafas, dan kemudian suhu tubuh. Namun tekanan darah tidak selalu diperiksa pada semua anak. Pada kasus-kasus tertentu saja yang penyakitnya itu mempengaruhi perubahan pada tekanan darah anak. Nah, seperti pada orang dewasa, sama kita lakukan pemeriksaan suhu ini ya, dengan misalkan dengan termometer digital di aksila kita lakukan pertama kali, lalu frekuensi nadi dan frekuensi nafas ya, kita nyalakan dulu, terus kemudian kita periksa. Adek, kita periksa suhu ya, ini tidak menyakitkan ya, ini tidak sakit, hanya ditempel di ketiak. Adek mau memegangnya dulu. Nah, kita juga perlu lakukan komunikasi efektif dan memperkenalkan peralatan kepada anak supaya meminimalkan ketakutan pada anak. Oke, kemudian kita periksa seperti ini. Nah, selama pemeriksaan ini ya, kita bisa minta ibu untuk membantu memegang tangan anak, dan kita bisa sekalian melakukan pemeriksaan frekuensi nadi, kemudian nafas. Nah, nanti untuk nilai normalnya frekuensi nadi dan nafas ya kita lakukan, kita sesuaikan dengan usia anak. Apabila anak yang masih bayi kurang dari 1 tahun itu masih menggunakan pernapasan perut, tangan ketika pemeriksaan nafas kita bisa tempelkan di bagian abdomen. Baik. Berikutnya kita akan lakukan pemeriksaan kepala ya. Kepala kita perhatikan bentuk kepala mesosefal, kemudian rambut ada atau tidak, bersih atau tidak. Nah, pada anak-anak kita tambahkan pemeriksaan untuk fontanel atau ubun-ubun. Fontanel ini ada 2, fontanel anterior dan fontanel posterior ya. Ini menutup terlebih dahulu yang bagian belakang di usia 2 bulan, nanti fontanel yang depan sampai dengan usia 18 bulan itu harusnya sudah menutup. Nah, kita raba apakah ada cekuk atau tidak, sudah menutup atau belum ya. Kemudian kita lakukan ada benjolan atau tidak, kadang-kadang ada kaput ya untuk bayi baru lahir. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk telinga ya. Telinga kita bisa
tarik ya telinga, sebaiknya bayi kita misalkan minta untuk miring atau dibangku dengan ibunya, kemudian kita tarik ke belakang ke atas. Nah, kita perhatikan di dalam apakah ada kotoran atau tidak. Kemudian untuk mata juga sama ya, kita lihat sklera yang bagian putih itu warna putih atau tidak, jadi ada ikterik atau tidak, konjungtiva anemis atau tidak. Nah, untuk konjungtiva anemis atau tidak kita bisa minta atau kita rangsang anak supaya dia melihat ke atas. Misalkan kita gunakan alat main, kelincingan atau apa yang bagian atas sehingga dia melihat ke atas ya, nanti dibantu ibunya ya. Kemudian nah, pada kasus dehidrasi ini juga perlu diperhatikan adalah ini mata cekung atau tidak. Ini di bagian kelopak mata di sini, bola matanya ini cekung atau tidak. Cekung itu tanda dehidrasi. Kemudian untuk pupil juga kita rangsang dengan cahaya. Nah, yang kemarin saya jelaskan mengenai jarak kantus dalam, itu adalah jarak kantus dalam ini, kanan dan kiri. Nah, pada pasien-pasien dengan sindrom Down, itu jarak kantus dalamnya itu lebih lebar dibandingkan anak normal, sehingga perlu kita ukur dengan menggunakan midline. Normalnya kurang lebih 3 cm jarak kantusnya. Kemudian untuk hidung juga sama. Nah, kita buka, kita kebersihannya bagaimana ya, ada bengkak atau kotoran atau tidak. Kemudian mulut juga sama, kita buka, tidak boleh menggunakan sepatu lidah sehingga kita rangsang anak untuk membuka mulutnya. Ayo adik, kita buka mulut. Misalkan kita bisa tempatkan cermin saat kita pemeriksaan sehingga anak itu tertarik untuk mengenal bagian dalam mulutnya. Yang perlu diperhatikan apa? Bibirnya ya, ada sianosis atau tidak, kebiruan. Kebiruan itu bisa terjadi di bibir ya, sianosis sentral, ataupun di ujung jari tangan, ujung jari kaki, ini sianosis perifer. Terus kemudian di dalam mulut apakah ada sariawan, biasanya semacam bintik putih, itu juga perlu diperhatikan. Gigi sudah tumbuh atau belum, kemudian kebersihan mulut dan gigi dan lidah itu juga kita perhatikan. Nah, kemudian pemeriksaan berikutnya adalah leher. Oke. Atau pertama kelenjar limfe. Kelenjar limfe yang submaksilaris ada di bawah ini rahang, sehingga kita bisa minta anak menunduk, terus kita raba bagian maksila ini dari belakang ke depan. Kita sambil perhatikan respon anak itu ada kesakitan atau tidak. Kalau anak yang lebih besar kita bisa tanya, sakit enggak dek, gitu, kita bisa lakukan tanya. Nah, namanya kelenjar limfe itu tidak, normalnya tidak teraba, tidak terasa, dan tidak nyeri, tidak ada kemerahan. Terus di cervical, kalau cervical lebih baik minta anak untuk menengok ya, di sini. Cervical kan juga ada kelenjar limfe, terus diraba di sini bagian trachea, ada pembesaran atau tidak diraba, termasuk nadi karotis. Kalau kelenjar limfe ada 2 lagi. Di ketiak kita bisa begini, tangannya dibuka, terus kita ketiak, kita raba. Nah, normalnya tidak teraba. Kanan dan kiri kita raba. Nanti juga di inguinal pada saat kita pemeriksaan perut. Terus kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan dada. Kita buka dadanya ya. Baju bisa dibuka, bisa juga tidak. Ya, kalau ini tidak bisa dibuka, nanti sudah terekspos dadanya. Pemeriksaan dada itu ada 4 tekniknya: inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ada 2 organ yang kita periksa adalah jantung dan paru. Ya, pertama kita akan melakukan pemeriksaan jantung, inspeksi. Yang dilihat apa? Ingat, kita di jantung, misalkan kita memeriksa jantung, berarti kita akan mengetahui fungsi jantung ya dari luar gitu ya. Inspeksi, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah ictus cordis di bawah puting susu kiri. Di sebelah sini pasti ini ada puting susu, ada di sini ada ictus cordis, atau ujung bawah atau apek cordis di bagian yang lancip bagian jantung itu ada di sini ya. Di bawah puting susu kiri kita lihat apakah ada yang berdenyut atau tidak. Normalnya tidak berdenyut. Nah, kemudian palpasi, yang kita palpasi apa? Ictus cordis lagi di sini. Nah, apakah ini teraba? Jika teraba pada anak-anak pun normal, tidak teraba pun normal, ya. Teraba itu namanya nadi apikal. Kita perhatikan teraba ini ada di mana, ya. Kalau terabanya itu di bawah puting susu kiri pas atau setelah iga ketiga mid klavikula kiri, artinya ini
teraba posisinya benar. Kenapa kita perlu catat? Apabila kita raba iktus cordisnya kok lebih ke lateral atau samping kiri misalkan, nah ini kita curigai ada pembesaran jantung. Nanti dibuktikan dengan pemeriksaan ronsen torak. Kemudian kita perkusi, ya perkusi, kita ketuk di bagian kiri jantung utamanya, bunyinya pekak karena dia padat. Kemudian kita auskultasi suara jantung 1 dan 2. Nah, kalau pada anak-anak ataupun bayi, ini biasanya dari logam itu membuat bayi terkejut, kita bisa hangatkan dulu di tangan kita. Nah, untuk mendengarkan suara jantung, kita lakukan di bagian mana? Sela iga kedua, kita raba dari bagian bawah klavikula 1, ini 2, ini sternum, ya, atau mid sternalis, ini di parasternal, sampingnya kanan kiri, ya, katup, aorta dan pulmoner. Nah, normalnya lub-dub, tidak ada suara tambahan, kanan kiri, terus sela iga ketiga, terus sela iga keempat di bawah puting susu tadi, minimal ini di 4 titik, ya, auskultasi suara jantung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan bagian paru. Pemeriksaan bagian paru yang pertama, inspeksi. Apa yang bisa kita lihat dari paru? Yang bisa kita lihat dari bagian paru ini adalah untuk fungsi paru, maksud saya, kita bisa melihat pertama adalah bentuk dada. Apakah bentuk dadanya datar? Kemudian yang kedua, apakah ada tarikan dinding dada ke dalam? Kalau pada orang dewasa kita sebutnya retraksi dinding dada. Tapi kalau pada anak-anak kita sebutnya tarikan dinding dada ke dalam. Apabila itu terjadi, artinya atau penampakannya di bagian prosesus psikologis ini itu ada ketarik ke dalam, ya, pada saat inspirasi. Nah, ketika diinspirasi ini ada tarikan di bagian bawah puting susu ini ataupun di diafragmanya, itu ada tarik ke dalam. Itu namanya ada tarikan dinding dada ke dalam, khas pada anak yang mengalami sesak nafas. Ya, terus kemudian setelah inspeksi kita palpasi. Palpasi, ya, digunakan untuk mengetahui pengembangan paru kanan dan kiri simetris atau tidak. Caranya kita letakkan telapak tangan kita di dada pasien. Nah, kalau dadanya lebar kita bisa gunakan 2 tangan, karena kalau dadanya kecil kita bisa gunakan 1 tangan. Kemudian minta anak untuk tarik nafas panjang, misalkan dengan cara meniup balon ataupun meniup bola-bola kapas, ya, nafas dalam. Nah, kita rasakan di palpasi ini apakah pengembangan dada kanan dan kiri simetris atau tidak. Nah, kemudian perkusi di seluruh lapang paru di sela iga 1 sampai dengan 5. Ini kalau pada paru normal, sonor, ya. Kemudian kita lakukan auskultasi suara nafas, ya. Suara nafas itu seperti angin berhembus. Sela iga kedua juga, kanan kiri. Ini adalah percabangan bronkus. Nah, apabila anak mau bisa kita ajak nafas dalam, ya, setiap kali mendengarkan suara nafas supaya lebih jelas. Sela iga kedua. Nah, setelahnya adalah seluruh lapang paru di mid clavicula. Apakah ada suara wheezing, mengi yang ngik, atau ada ronking, gorok-gorok, ataupun ada stridor. Nah, selesai untuk pemeriksaan dada. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan abdomen. Ya, abdomen sebaiknya pun kalau anak bisa diajak untuk menekuk, memfleksikan bagian lutut dan selangkangan, itu juga lebih baik. Akan saya buka supaya lebih jelas. Perut atau abdomen kita perhatikan bentuknya, biasanya datar atau sedikit cembung. Pada anak-anak kita perhatikan di sini umbilikus, apakah ada penonjolan seperti fistul atau herniasi. Pada bayi baru lahir kita juga harus perhatikan di sekitar umbilikus ini apakah ada kemerahan. Nah, karena kadang ada kasus juga terjadi infeksi pada umbilikus, ya. Kita perhatikan ini bersih, datar, tidak ada benjolan seperti itu. Terus kemudian langkah kedua adalah kita auskultasi. Auskultasi untuk mendengarkan suara bising usus. Kita harus fokus karena kita sering mendengar juga suara nafas dan suara jantung pada abdomen.
kita cari suara yang paling jelas. Setelah itu di seluruh lapang abdomen, kanan bawah, kanan atas, kiri bawah, kita cari yang paling jelas, lalu kita hitung frekuensinya selama 1 menit. Kemudian setelah itu ya, kita lakukan perkusi. Untuk kadang-kadang ada embung ya, kalau normalnya sih timpani. Kemudian kita palpasi. Palpasi caranya seperti ini, dari bawah ke atas. Kita raba apakah ada benjolan, kita perhatikan apakah ada nyeri ya, misalkan anak bisa ditanya atau ada respon nyeri seperti ini. Kita juga bisa lakukan pemeriksaan ginjal. Contoh, apabila terjadi pembesaran hati, di sini akan teraba keras kanan atas, lien membesar kiri atas akan teraba keras. Pada kasus-kasus hisprung yang penumpukan feses ini juga teraba keras, kita juga bisa raba vesika urinarianya. Selain itu, kita raba di bagian inguinal tadi. Nah, di sini kita tadi bisa meraba apakah ada pembesaran kelenjar limfa di bagian inguinal atau tidak, termasuk kita juga bisa mengetahui apakah ada hernia inguinalis atau tidak. Karena bisa juga terjadi di hernia di bagian inguinalis. Nah, pada anak turgor kulit kita periksa juga di bagian abdomen. Caranya kita cubit bagian perut secara vertikal. Cubit pelan-pelan lalu kita lepaskan. Ya, ketika melepaskan, apabila kulit ini langsung kembali normal tanpa kita melihat kerutan, ya, itu artinya cubitan kulit perut kembali dengan cepat. Apabila kita melihat kerutan, itu berarti cubitan kulit perut kembali lambat. Kalau kerutan itu kok hilang, ya, hilang dalam waktu lebih dari 2 detik, artinya kembali sangat lambat. Pada cubitan kulit perut yang kembali lambat dan sangat lambat, itu adalah tanda dehidrasi. Kemudian kita pemeriksaan alat genital. Kebetulan ini genital laki-laki, kita bisa perhatikan ya, penisnya apakah bersih atau tidak, kemudian meatus uretra ada di ujung atau tidak ya. Kemudian preposiumnya kadang ada fimosis atau perlengketan di bagian preposium, itu juga perlu segera ditangani. Terus kemudian di bagian testis, skrotum ini kita bisa raba apakah testis sudah turun atau tidak. Jadi terasa kayak ada butiran kecil di dalam skrotum ini ya. Skrotum ada testisnya, itu kan nanti penghasil sperma. Kalau pada genitalia perempuan kita lihat kebersihannya seperti apa. Terus kemudian di bagian ekstremitas, baik sebelum itu saya gunakan celana. Nah, kita bisa buka pada anak hanya bagian-bagian yang kita periksa, juga untuk mencegah kedinginan ya pada anak. Terus kemudian untuk bagian ekstremitas kita perhatikan apakah ada udim atau tidak, kemudian tadi sianosis atau tidak, akaralnya seperti apa, atau ada masalah-masalah lain atau tidak. Untuk menilai kekuatan otot itu juga perlu dilakukan ya. Kalau pada bayi dia belum bisa kita minta untuk mengangkat kaki dan tangan. Pada bayi yang sehat kan sering melakukan gerakan, kita bisa tahan ya tangan dan kakinya. Nah, itu bagaimana dia melawan tangan kita ya. Ataupun bayi ini dipangku, duduk ungkang-ungkang dipangku oleh ibunya, dia kan kaki menggantung, kita bisa tahan, dia kan akan melawan tangan kita. Nah, jika lawanan itu juga besar, itu berarti kekuatan ototnya bagus. Nah, berbeda kalau anak yang lebih besar, misalkan usia prasekolah, dia sudah bisa kita minta angkat tangan dan kaki, kita bisa lakukan pemeriksaan kekuatan otot layaknya pada orang dewasa seperti itu. Nah, kemudian ketika pemeriksaan sudah selesai, jangan lupa kita sampaikan hasil pemeriksaan ini kepada orang tua, kemudian kesimpulan masalahnya apa dan rencana tindak lanjutnya apa. Ya, saya contohkan, misalkan Ibu sudah selesai pemeriksaan pada adik Budi di sini. Terima kasih Ibu sudah bekerja sama dengan kami. Untuk tanda yang muncul hasilnya pada adik Budi tadi suhunya masih tinggi 38,9. Kemudian tadi ada cubitan kulit perut kembali lambat, mata juga cekung, sehingga masih ada tanda dehidrasi ya Ibu, karena adik Budi mengalami diare, sehingga
perlu berikutnya untuk infus masih terpasang, nanti diharapkan juga asupan minumnya itu juga diperbanyak. Kemudian nanti kita juga akan berikan zinc. Selain itu nanti juga akan kita berikan edukasi ya Bu, pendidikan atau penyuluhan mengenai pencegahan diare di rumah. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk materi pengkajian pada anak atau pemeriksaan fisik pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.